Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian semuanya, kawan-kawan MBKR yang setia bersama kami. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam pertemuan ke-12 atau episode ke-12. Seperti biasa di setiap episode yang kelipatan 4 atau setiap 4 episode kita mentoringnya ada sedikit berbeda. Kita akan mengundang bintang tamu dan kali ini saya alhamdulillah rabbil alamin kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Semoga dalam setengah jam ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal yang menarik dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Oke, topik pertemuan kali ini adalah pola pertolongan Allah atau PPA. Jadi saya punya temen ini, jadi beliau meramu dari berbagai macam source dan dari berbagai macam sumber. Jadi dia belajar dari mana-mana, ambil dan akhirnya menemukan sebuah yang namanya PPA, yaitu pola pertolongan Allah. Jadi pola pertolongan Allah ini diterapkan oleh kawan-kawan atau peserta seminar yang membutuhkan pertolongan Allah. Ada yang lagi punya permasalahan hutang, mimpi punya rumah, mimpi punya motor dan segala macam, dan akhirnya berhasil. Dan hari ini kita akan sedikit membahas tentang PPA itu. Supaya lebih greget lagi, saya coba bacakan beberapa testimoninya. Ini berikutnya, testimoni-testimoni yang dirasakan oleh peserta seminar. Nah, kita bisa lihat di sini pelan-pelan saya akan bacakan ya. Yang pertama, saya pengen motor R25 tapi kemarin karena indennya lama jadi saya beli motor fiction. Kemarin coba pakai PPA, jadi pakai pola pertolongan Allah, pakai metode PPA. Padahal cuma sedikit yang tahu, hanya coba-coba aja. Tiba-tiba ada alumni saya yang nawarin modif motor saya, dibayar sama privat hypnoselling, padahal untuk modif bisa 8 jutaan lebih. Jadi pakai tren hypnoselling, akhirnya malah digratisin, ya, luar biasa. Lalu berikutnya. Ini dia masih bilang kelas privat PPA mahal, baru dikasih poin 1 PPA saja udah dapat rumah gratis. Makasih Mr. PPA. Barakallah, semoga dimudahkan segala urusannya sama Allah. Lucu-lucu ya testimoninya ya. Saya coba bacain lagi ini. Tapi ini saya ada tamu dari Jogja mau booking ruko saya, subhanallah. Padahal ruko tersebut belum selesai saya bangun. Dan kemarin dibohongi tukang yang handle ruko selama saya tidak berada di Indonesia. Ini testimoni orang-orang yang melaksanakan metode pola pertolongan Allah. Apa pola pertolongan Allah itu? Kita akan coba bincang-bincang dalam satu episode ini bersama sahabat saya, Mas Randy juga. Ini Randy menginterview Randy ya? Apa kabar Mas Randy? Alhamdulillah baik. Supaya nggak salah paham, namanya siapa sih sebenarnya Mas lengkapnya? Nama aslinya Randy Suryo Utomo. Randy Suryo Utomo. Oke. Panggilannya? Randy. Saya juga Randy. Sama lagi. Double Randy ya? Double Randy. Mas Randy, aktivitas sehari-hari apa sih kalau boleh tahu yang dikerjain? Aktivitasnya sekarang alhamdulillah diamanain sama Allah untuk ngisi training, jadi konsultan juga, bukan konsultan bisnis, konsultan masalah lebih tepatnya, konsultan dan keinginan. Kehidupan ya? Konsultan kehidupan, padahal saya sendiri konsultan kehidupan, konsultan keinginan. Ya, padahal sendiri masih belajar, tapi ya Allah yang mau sisihin kayak gini, mau ya udah kita terima. Oke. Selain itu Mas, boleh tahu nggak aktivitas yang lain? Ada bisnis-bisnis kecil dan beberapa investasi seperti apa yang jalan. Oh, luar biasa. Mas Randy, langsung kita straight to the point. PPA, inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari banyak hal ya. Boleh cerita sedikit ya? Boleh dong. Kenapa sih asal mula PPA? Jadi PPA itu nggak pernah saya buat, sama sekali nggak pernah saya buat, kawan-kawan. Pada saat itu saya ikut buat training, Kang Randy juga ada ikut sama sebuah training, dan biayanya agak mahal di sana waktu itu. Saya ajakin teman-teman mahasiswa, mereka mengeluh, Kak saya mau ikut cuman uangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Akhirnya saya sedih, ya Allah, saya habis doa ya Allah, kasih saya satu cara ya Allah, bagaimana buat nolong teman-teman saya yang. Jadi training itu mahal. Betul. Saya tahu sih. Di antara sekian banyak saya tahu. Training itu mahal, kawan-kawan masih mau ikut jadi nggak bisa. Betul. Oke, lalu? Setelah itu saya doa seperti itu dan sudah dilepaskan kembali seperti aktivitas biasa. Ya. Subhanallahnya itu seperti di-guide sama Allah, di-guide sama Allah.
ngelihat video ini, memahami karakter orang kayak gini, ngelihat orang-orang ini, dan ternyata yang saya pelajari luar biasanya bukan orang sukses, tapi orang yang seakan dapat miracle, min haitsu la yahtasib, pertolongan yang nggak diduga-duga, kok dapat ya. Ternyata itu terjadi dari Nabi Adam sampai yang terakhir ini, Nabi Muhammad, bahkan Einstein, Newton, semua kalau mau dilihat itu ada pola benang merahnya, itu namanya saya sebut PPA. Dan setelah saya praktekkan, saya nggak ngerti, saya praktekin satu orang, subhanallah dia dapat uang dengan begitu mudahnya sehingga bikin training. Saya coba lagi, saya masih belum percaya dengan yang saya temuin sendiri. Padahal saya dengar training PPA pun gratis ya, Anda gratis kan? Itu kemarin, sekarang udah masuk kelas private, jadi ada sedikit tambahan ya, seperti itu. Dan subhanallahnya bukan satu dua orang, tapi sampai ratusan Kang Randy. Sekarang kalau boleh tahu udah keliling ke berapa forum? Kalau forum kira-kira gini, dari keliling-keliling itu kira-kira database yang sudah ke PPA ada berapa banyak? Sebenarnya PPA untuk kelas private-nya sendiri ini baru jalan 2 kali. Cuma coaching lepasannya ini banyak. Coaching lepasannya banyak dan testimoninya sampai sekarang sudah 120-an orang. Ada yang umroh gratis, terakhir haji gratis, nggak pakai ngantri, rumah, mobil, teman-teman ada yang mau? Dan sebetulnya saya juga pakai PPA ya. Hari gitu Sabtu ya, pakai PPA, Senin diangkat direktur ya. Iya, ya, sebetulnya saya juga salah satu korban ya. Oke, Mas, bisa nggak di-sharing apa sih inti utama dari PPA itu? Kalau disuruh merangkum sampai masuk metode satu aja kita bahas di segmen ini. Satu metode. Oke, metode 1. PPA ada 5 poin. Yang paling utama endingnya adalah 2 hal nantinya, yaitu konsep la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Poin satunya yang paling penting adalah niat kuat, lurus, murni. Kuncinya adalah diluaskan. Oke, ini poin 1 nih. Niat kuat, lurus, murni, kuat, lurus, murni. Kuncinya diluaskan. Untuk apa? Mungkin kalau masih panjang boleh saya bahas tadi. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Masih. Jadi poin 1 PPA kuat, niat, lurus, murni adalah coba kita lihat banyak orang yang sukses. Ya. Bedanya sama orang yang dapat miracle, sukses itu kalau menurut saya dia mengeluarkan effortnya, ikhtiarnya maksimal di sana, hasilnya segitu juga sesuai dengan yang diikhtiarkan. Keluarin 10 dapat 10. Kalau yang dapat miracle min haitsu la yahtasib, ngeluarin 1 dapatnya bisa 10, 100, 1000 seperti itu. Dan kuncinya adalah pertama di niat. Saya sering nanya ke peserta coaching saya, waktu itu ada seorang ibu-ibu datang jauh-jauh dari Cirebon bawa anaknya. Mas, saya mau butik mas, dibilang kayak gitu Kang Randy. Saya bilang ini, terus gimana Bu? Ibu mau punya butik untuk apa? Saya pengen nunjukin ke suami saya bahwa saya bisa. Seperti itu. Kemudian saya bilang, apalagi Bu? Saya mau membuktikan bahwa saya ini nggak tergantung sama suami saya mas. Saya bilang, Bu, niatnya nggak boleh kayak gitu. Niatnya diluasin Bu. Ya Allah, saya punya butik buat kita tahan. Oh gitu, siap. Biar kayak sinetron bos. Kan kalau sinetron kan udah saling tatap-tatapan dan iklan sama. Bu, niatnya nggak boleh kayak gitu. Niatnya harus seperti apa? Kita jeda yang lewat berikutnya. Ya kawan-kawan sekarang alhamdulillah kita jumpa lagi dalam segmen kedua di episode pertemuan ke-12 ini bersama dengan Mas Randy. Mas Randy menginterview Mas Randy masih dalam pembahasan PPA, pola pertolongan Allah. Kita masuk. Mas, tadi yang mau ruko dapat cus, yang mau motor dapat cus. Ternyata kuncinya satunya niat kuat lurus diluasin, murni diluasin. Tadi ada seorang ibu bilang mau butik, ternyata begitu niatnya apa supaya saya bisa di depan suami, saya dianggap oleh suami saya, bla 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 bla. Lalu Mas bilang nggak boleh, harusnya lanjutkan. Ya, saya langsung cut waktu itu bilang niatnya nggak boleh gitu Bu. Pertama harus disyukuri Bu, nggak semua orang punya niat dan pengen punya butik. Jadi pemahaman satu saya adalah dari kacamata PPA, niat itu diilhamkan, niat baik itu selalu diilhamkan. Ketika siapa yang mau umroh, ada yang angkat tangan seperti ini, saya tanya beneran mau umroh? Terasa nggak getarannya di sini? Saya bilang, nggak terasa, turun. Ada yang terasa mas, nah itu bentar lagi dapat. Kenapa? Karena niat baik selalu diilhamkan. Kayak Nabi Musa nggak pernah dia mau menyelamatkan Bani Israel, selalu diilhamkan. Ketika di perang Khandaq, Nabi Muhammad mukul batu, kemudian diilhamkan 3 kerajaan akan dikasih kuncinya.
selalu diilhamkan. Saya bilang ketika ibu pengen punya butik, Bu, niat baik selalu diilhamkan. Mantap. Tinggal bagaimana kita punya sama Allah dikasih memilih mau diapain tuh niat. Saya bilang, Bu, kalau Bu udah punya niat baik pengen punya butik, bentar lagi, Bu. Tapi niatnya nggak boleh kayak gitu. Diluaskan, Bu. Ya Allah, saya pengen punya butik biar bisa nanti uang dari butik itu bisa saya kasih anak yatim tiap hari. Saya pengen punya butik yang gede sekarang, ya Allah, biar satu kamar itu buat anak yatim tidur di sana misalkan. Saya pengen biayain pesantren Quran. Seperti itu, diluaskan. Saya juga punya bukan training ya. Dalam kelas private itu saya bahas secara fisika kuantum. Penelitiannya lengkap. Dengan niat diluaskan, efeknya itu besar banget buat dirinya sendiri. Jadi ketika saya bilang, Bu, nggak boleh gitu, niatin pengen manfaat bagi orang. Oke, Mas. Akhirnya dia niatin. Terus apa lagi? Poin kedua saya bocorin. Ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal. Iman maksimal. Kita seringkali berikhtiar, kita seringkali kerja, kemudian nyari pekerjaan, bekerja nyari uang, jadi trainer dan lain-lain. Hati-hati. Kalau saya sendiri bilang hati-hati, kenapa? Karena jangan sampai kita menuhankan Tuhan kecil, yaitu ikhtiar kita sendiri. Oh, jadi si usaha bisa jadi Tuhan. Menarik nih. Benar. Itu yang menyebabkan miracle nggak datang. Itu yang menyebabkan miracle nggak datang. Malah bergantung ke usahanya itu. Bergantung ke usaha. Tandanya apa, Mas? Ibnu Athaillah bilang bahwa tanda bergantungnya seorang hamba kepada amalnya sendiri adalah ketika dia melakukan usaha itu, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hatinya turun, sedih. Itu udah menuhankan Tuhan kecil. Dia sudah menuhankan ikhtiar dia sendiri, makanya miracle Allah, ya sudah nak, kerjain sendiri. Saya bilang ini, Bu, jadi saya harus gimana, Mas? Oke, Ibu pengen punya butik, usaha maksimal, tapi imannya juga jalan, Bu. Artinya fisiknya bergerak ke tujuan, hatinya bergeraknya ke Allah. Ya, saya nggak ngandelin ini. Susah itu, Mas. Itu bisa. Kalau kita bilang susah emang, Kang. Oh, iya. Ini malah jadi merusak gini nih hostnya nih. Jadi ikhtiarnya maksimal, bikin butik. Tapi hatinya nggak boleh ke situ. Butik itu yang ngasih Allah, butik yang ngasih Allah, butik yang ngasih Allah. Butik yang ngasih Allah. Jadi nggak bergantung pada itu. Dan subhanallahnya, ini akan mengurangi effort tadi sukses dengan miracle. Dia effortnya akan turun tuh. Hanya dengan langkah kecil, Allah nyelesain yang banyak. Kayak Nabi Musa, nggak perlu ngebelah laut pakai apa gitu kan. Hanya pakai tongkat kecilnya aja, itu kebuka semua. Ini belajar dari antum, Ustaz. Materi saya perasaan ini. Betul sekali. Oh iya, sama dulu. Bayar royalti harusnya. Bercanda. Dan subhanallahnya, apa yang kejadian? Besoknya, saya langsung nulis di testimoni 24 jam dapat butik. Dia datang ke saya jam 2 siang, besoknya dia langsung cerita, Mas, subhanallah, kenapa, Bu? Saya tiba-tiba disamperin sama orang, Pak Profesor Bambang yang punya Oxford, dia bilang, tiba-tiba saya dikasih rumahnya, silakan loading barang di situ, jadiin butik di situ. Satu hari, Mas. Satu hari. Ada yang cuma berapa menit. Wah. Yang menghambat miracle sih kita sendiri, Kang. Logika akal ini menghambat miracle. Harusnya logika iman. Mas, PPA pelatihan berapa hari sih? Berapa lama? One day. Dari 8 pagi sampai maghrib. Di seluruh Indonesia? Insya Allah. Di seluruh Indonesia. Nanti kalau misalnya mau menghubungi bisa langsung ya di Twitter atau di kontaknya. Mas, gini. Tadi sudah niatnya lurus, terus ikhtiar, nyambung iman. Ada lagi nggak metode-metode yang ketiga? Bahaya bisa. Boleh sih. Husnuzon. Sebenarnya ini semua udah tahu kok. PPA itu semua udah menjalani secara nggak langsung. Cuma setelah dapat barangnya, udah tuh lupa lagi. Yang menyebabkan kadang kita kok lagi doa, lagi kondisi kritis gitu ya. Doa dapat nih. Gitu ya. Setelah dapat turun lagi. Ini yang Allah nggak suka. Ngeri. Janjinya di An-Nur 353 sampai 37 itu jelas. Artinya orang-orang yang dilalaikan dengan perjualbelian, perdagangan, dia lupa tujuannya apa sih? Ya itu apa? Orang yang banyak ingat mati itu kuncinya paling, kata Rasulullah, cari paling cerdas. Kembali ke husnuzon tadi. Gimana? Nah, ketika kita udah konsepnya adalah cerdas mengingat mati, itu yang dinamain apa sih yang kita pengen, misalkan masalah gitu ya. Kalau ada masalah itu biasanya azab sama ujian gitu ya. Kalau kita berpikirnya jadi masalah berat, kita berpikir ujian kepedean. Tapi kalau kita berpikirnya, oh ya, ini apapun bentuknya adalah bentuk cinta dari Allah. Kenapa kita dikasih azab? Sebenarnya Allah pengen balikin kita on the track lagi gitu loh.
Kenapa kita diuji? Allah pengen naikin levelnya kita lagi. Dua-duanya adalah bentuk cinta sebenarnya, bukan hukuman. Jadi semuanya PPA ini hampir amal hati dong ya? Betul sekali. Sama, Niat. iya betul. Misalkan contoh, saya pegang pulpen, gitu ya Kang. Ya, ya, Saya lepas, ya. jatuh nggak? Jatuh. Jatuh. Apa yang membahayakan pulpen ini jatuh? Gravitasi. Gravitasi dan lepasnya tangan kita. Benar? Ya, oke. Ada dua hal yang menyebabkan hasil, yaitu action dan hukum alam, sunnatullah. Ya. Paling besar mana? Lepasnya atau gravitasinya? Gravitasinya apa? 80%. Iya. Kebanyakan kita memperbaiki di action. Ikut. Lepas itu ya? Iya. Jadi sebetulnya bisa aja kalau misalnya nggak ada gravitasi lepas ini ngambang aja gitu. Betul, banyak. Kalau saya pribadi waktu dulu kejebak di teknik dalam artian, jadi pembicara yang baik tuh kayak gini. Tampilannya mesti gini, stylenya mesti ngomongnya kayak gini. Itu di action perubahannya. Tapi banyak orang yang nggak kena di situ karena apa? 80%-nya kita ngomong ayo bermanfaat bagi orang lain, ayo mencintai Allah, ayo memperbaiki diri. Padahal hati kita, aduh omset, nggak dapet. Mas Randy, kita hemat di segmen kedua ini lewat layar kaca ini atau lewat layar plasma ini, tergantung layar anda sekalian. Bisa praktek nggak nanti Mas Randy tuntun peserta? Oh bisa. Untuk meditate, bisa ya? Insya Allah ya. Oke, sahabat sekalian, barangkali di antara Anda ada yang susah untuk mencari seminar PPA, maka saksikan nanti di segmen ketiga kita akan melaksanakan PPA langsung dipandu oleh trainer Mas Randy. Jeda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama PPA, Pola Pertolongan Allah, bersama trainer kita Mas Randy, bukan Randy saya tapi Randy yang di sebelah sini, yang beliau punya konsep PPA di mana pola pertolongan Allah ini luar biasa banget. Sebuah training dan sebuah pola bagaimana kita ngeset setting frekuensi hati yang nanti sangat bisa berdampak pada kehidupan kita. Nah, tadi saya nantang sama Mas Randy, Mas, kita tabung nih segmen 3 rada panjang nih, kelihatannya 6 sampai 5 menit, mungkin 4 menitan bisa disimulasikan, Mas. Jadi pemirsa sekalian fokus, nanti Mas Randy akan menuntun kita langsung dari layar kaca. Silakan, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua dimanapun nontonnya, kita praktek rame-rame. Ini bocoran dari kelas private. Tapi sebelum praktek saya akan jelaskan mekanismenya kayak gimana. Pertama, satu hal, ketika kita mengandalkan atau percaya sama teknik ini sendiri, cancel semua, batal. Oh, jadi malah menuhankan ikhtiar kita, nggak boleh terjebak teknik. Ini hanya bagaimana ngobrol sama diri sendiri. Trainer paling lucu ini, lu yakinin teknik lo malah nggak boleh gitu. Nggak boleh, kejebak nanti di sana. Pertama, jangan yakin sama tekniknya. Ini hanya bagaimana kita ngobrol sama diri sendiri, menjelaskan koheren antara hati sama pikiran. Oke. Pertama itu. Yang kedua, sekarang silahkan semua pemirsa yang ada di rumah atau nonton dimanapun, cek, tanya hati sendiri lagi pengen apa sih? Lagi pengen apa sih? Ya kan? Oke, ada yang pengen umroh misalkan, ada yang punya mobil, pengen punya rumah. Nggak boleh dibikin bukan, nggak boleh. Itu kan terasa sendiri, Allah saya lagi pengen ini. Itu ilham. Tinggal kita ngolah itu kayak gimana. Baik, sekarang sudah dipilih keinginannya. Saya ingin MBKR of RGBK. Insya Allah Kang, insya Allah. Diilhamkan berarti ya? Ilhamkan. Niat baik itu modal. Sekarang kita mau bentuk kayak gimana? Yaitu dengan cara niatnya dikuatkan, diluruskan, dimurnikan. Untuk apa of RGBK? Betul. Contoh tadi of RGBK untuk apa? Apaan? Misalkan kalau dulu keren. Nah, supaya keren. Itu namanya bahkan nggak jalan. Followernya 5 juta. Vibrasinya jelek kayak gitu. Vibrasi hatinya nggak nyambung ke orang. Oke, teman-teman yang saya mau umroh, jangan bayangin ya Allah saya pengen umroh sendirian, egois banget. Mimpi aja nggak berani gitu ya Kang ya bahasanya ya. Mimpi aja nggak boleh gedein, kasih ke anak yatim, bawa anak yatim, ya Allah saya pengen bawa keluarga saya dan lain-lain. Nggak mungkin Mas, tenang aja lah, Allah wala quwata beres. Sekarang setelah niatnya udah tadi ketemu, untuk apa niat itu? Pastikan bukan untuk pribadi. Dan punya rumah ya Allah, satu. Yang kedua sekalian, satunya dikasih ke orang. Lihatin kayak gitu. Ini sebatas logika. Yang ketiga, yuk sekarang kita praktek. Wah, ayo Mas, silakan dituntut. Oke, sama-sama semuanya. Yang ada semua boleh ya ambil.
relax. Ini kita ngobrol sama diri sendiri dan Allah sebenarnya. Sebelum kita mulai, kita niatin kita biar jadi manfaat bagi banyak orang. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Oke, boleh tangannya sambil kayak orang berdoa, nggak masalah. Karena ada satu hadis menunjukkan Allah itu malu kalau hambanya menadahkan tangan kemudian sampai tangan turun itu Allah nggak jawab doanya, itu malu. So angkat tangan minta, pakai hati mintanya, sertain semua. Ya Allah, ya Allah. Sekarang rasain ngobrol sama diri sendiri, tanya dengan jujur, untuk apa niatannya tadi teman-teman mau? Apa hanya keinginan pribadi, ingin membuktikan diri, ingin dibilang hebat? Rasain. Kalau di sana masih keinginan pribadi, jangan disalahkan, diterima. Diterima, ya Allah, saya terima ya Allah. Rasain. Iya ya Allah, saya memang pengen tampil show off, dia bilang hebat ya Allah. Saya pengen umroh ya Allah, biar bisa ke sana kayak teman-teman saya mau. Diterima semuanya, jangan disalahkan. Makin dilawan, makin memberontak hati. Diterima. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Sekarang di luar, ajak diskusi, ajak diskusi ya Allah. Mama pengen ya Allah, sekarang pengen punya, alhamdulillah kalau udah mengilhamkan pengen punya rumah ya. Saya pengen buat rumahnya satu buat anak yatim kan. Bayangin anak yatim lagi main. Nanti MBKR-nya luar biasa, banyak kayaknya, banyak semua orang tercerahkan. Nolong diri kita, jangan ya Allah, salah hati ini kita yang dipuji ya Allah, ampuni ya Allah. La haula wala quwata, nggak boleh ada yang lebih hebat dari Engkau ya Allah. Maafin diri ini ya Allah, aku yang diri. Sampai Allah, bayangin hidup bareng sama kedua orang tua, sama orang-orang yang disayang. Yang punya motor jangan buat gaya-gayaan, yang bisa ngantar anak itu ke pesantren ya Allah. Ajak ngomong ya Allah, ya Allah. Dan kuncinya rasakan sekarang. Rasakan di hati teman-teman, kalau hatinya itu udah mulai lapang, tandanya teman-teman sudah berhasil berdiskusi dengan diri sendiri untuk niat ini diluaskan. Kalau hatinya masih sempit, masih untuk kita. Sekarang tarik nafas semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi. Tutup dengan doa, ya Allah, ya Allah ya Karim, terima kasih Engkau telah mengilhamkan keinginan baik ini ya Allah. Mohon bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Semoga dengan tercapai impian hamba, impian kami ini ya Allah, agama-Mu semakin tegak ya Allah. Bukan buat kami ya Allah. Maafin diri ini ya Allah yang ego, yang gak ngerti ya Allah, yang gak sadar untuk jadi Tuhan baru di dunia ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Mohon dibimbing dan kami. Luar biasa Randy, terima kasih kawan-kawan sekalian. MBKR mentoring bareng Kang Randy. Tepuk tangan buat Mas Randy yang sudah hadir di sini dengan PPA Pola Pertolongan Allah. Semoga luar biasa sekali bisa memberikan suasana hati yang berbeda kepada kita semua. Jumpa lagi di episode ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.